Ya Hayu Ya Qayyum, Rizka Mufita. Kembali lagi kita bedah novel-novel. Kita akan pelajari struktur cerita, teknik menulisnya, pokoknya semuanya yang nantinya bisa mendukung ya proses belajar kita sebagai penulis pemula. Bonusnya kita bisa juga nih dapat cerita-cerita yang menarik ya dari sebuah novel. Sekaligus juga kita cari tahu nih ya, apa ada sih sebenarnya hubungan antara teknik menulis yang bagus dengan bagus atau tidaknya sebuah cerita, atau itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, hasil yang akan menjadi bahasan utama kita hari ini akan kita rangkum nanti ya di dalam bentuk tips and trick di akhir video. Jadi pastikan teman-teman tonton sampai habis. Ini dia bukunya, tadi sudah kita sebutkan judulnya Ya Hayu Ya Qayyum. Ya, penulisnya adalah Mbak Rizka Mufita. Terbitnya di Lovrins, ini sepertinya yang ikut kemarin Baper ya, Baper Lovrins ini adalah sebuah parade keempat menulis 1 bulan di Lovrins ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu ya banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lovrins, langsung aja ke grup Facebook dari Lovrins yaitu Lovrins and Friends. Nanti aku letakkan ya alamatnya di description box semua ya. Kalau dari covernya bisa dilihat di sini sangat simple dan manis sekali ya teman-teman, dan ini menurut aku sangat nyambung dengan isinya. Ini kalau kita lihat ini kayak seperti buku diary gitu ya, dan ini memang kisah kehidupan seorang gadis gitu ya. Jadi kayak memang sebuah diary lah gitu. Nah, kemudian aku paling suka nih sama welcoming page-nya nih ya. Halaman selamat datangnya sangat manis sekali ya, menyenangkan sekali. Dan memang ini ciri khas dari Lovrins, selalu punya welcoming page atau halaman-halaman selamat datang yang sangat cantik dan berisi dengan pesan-pesan singkat atau kata-kata mutiara gitu ya dari penulisnya, dan juga ditandatangani oleh penulisnya langsung. Udah gitu aku suka layoutnya di sini bersih, rapi, seperti ini ya. Jadi ada hubungannya dengan covernya juga ya, satu tema gitu. Dan menurutku ini rapi. Kemudian apalagi ya, jenis kertasnya seperti biasa Lovrins tidak pernah mengecewakan ya teman-teman. Selalu punya kertas yang tebal ya kan, kertas yang tebal dan juga cover yang bagus ya. Ini pakai glossy cover ya, pakai glossy dia ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambahkan referensi, misalnya nanti ingin menerbitkan karya selanjutnya atau karya perdananya bahkan, bisa dilirik nih ya. Ini ada pembatas bukunya juga. Nah, ini bisa dilirik penerbit Lovrins, langsung aja nanti dikulik sendiri atau di riset sendiri penerbit Lovrins bagaimana ya kan, itu di media sosial mereka, di Instagramnya ada, di grup Facebooknya juga ada, nanti aku letakkan di description box ya. Teman-teman yang mungkin ingin berdiskusi dengan penulisnya atau menambah lingkaran atau circle teman-teman yang juga memiliki memiliki satu passion yaitu menulis, bisa langsung dihubungi penulisnya di media sosialnya juga nih yang aku sudah letakkan di description box. So, Sri Sebatang Kara. Sri itu adalah karakter utama dari novel kita kali ini. Jadi dia itu tidak punya ayah ibu lagi, dan dia diangkat oleh Pak Ian dan Ibu Dinar, sepasang suami istri yang sangat baik sekali. Walaupun sebenarnya mereka sudah punya anak ya bernama Janu, anak laki-laki bernama Janu. Tapi kemudian si Janu ini sebenarnya dia nggak suka gitu ya kalau ayah ibunya itu mengangkat anak lagi, karena dia itu merasa perhatian orang tuanya ini jadi teralihkan gitu sama si Sri gitu kan. Dan ini ternyata menyuburkan bibit dendam gitu ya di dalam diri si Janu ini tadi, dan bahkan dibawa sampai dewasa, dan akhirnya ini akan menjadi malapetaka bagi keluarga itu dan juga terutama bagi Sri. Ide cerita sangat nyambung dengan covernya tadi ya. Kalau aku katakan ini memang sih sebenarnya cerita kehidupan atau diary ya dalam tanda kutip. Ini intinya adalah kisah perjalanan hidup si Sri, terutama pasca dia wisuda, yang dia itu ingin sekali membahagiakan orang tua angkat yang sudah sangat baik sekali pada dirinya gitu ya. Jadi ini memang syarat dengan kisah-kisah kehidupan yang mungkin biasa kita lihat di sekitar kita ya. Kalau menulis pastinya teman-teman sudah tahu ya bahwasanya kita harus memiliki premis, karena premis ini merupakan sesuatu yang kita pegang gitu ya. Jadi semacam tulang lah gitu ya di dalam sebuah cerita kita. Jadi kita itu harus fokus ke dalam sebuah premis. Nah, premis ini tidak hanya sekadar ada, tetapi dia harus teruji ya, seperti yang dikatakan oleh mentor menulisku, juga editorku yang kemarin itu aku ikut kelas menulis lagi ya.
kelas menulis yang diselenggarakan oleh Workaholic ya, sebuah komunitas menulis Mbak Revi Dinar. Jadi nanti bisa dicek komunitas menulis Mbak Revi Dinar atau cari aja akunnya Mbak Revi Dinar di Instagramnya atau di Facebook, dan teman-teman bisa lihat kegiatan-kegiatan apa yang diselenggarakan oleh Workaholic. Nah, semalam itu ada kelas menulis yang diisi narasumbernya itu adalah Bang Yandi ASD, editorku untuk novelku selanjutnya. Jadi beliau katakan premis itu tidak hanya sekedar ada, tetapi harus juga bisa teruji. Itu nanti cara mengujinya ada beberapa poin-poin yang harus kita ketahui. Nah, kalau misalnya di novel ini bisa disimpulkan premis cerita ini sebenarnya adalah ini ya, kehidupan seorang gadis gitu ya pasca dia wisuda, atau bisa ku kerucutkan lagi atau ku bikin menjadi lebih spesifik lagi. Ini kisah seorang gadis lah gitu yang bercita-cita untuk membahagiakan orang tua angkatnya, tetapi kemudian di tengah perjalanan dia ingin bekerja baik-baik gitu ya untuk membahagiakan orang tuanya, tetapi ada halangan rintangan yang berasal dari abang angkatnya yang sangat jealous gitu sama dia gitu ya. Dan ini sebenarnya untuk warning ini ada yang memantik bagi beberapa orang, karena di sini ada kejadian di mana dalam tanda kutip pemerkosa menikah dengan yang diperkosa, dan ini adalah suatu suatu isu yang sekarang ini memang ramai dibicarakan di luar sana, bahwasannya itu memang sesuatu yang melanggar hak ajasi ya. Dan aku dan aku juga seseorang yang kurang sepakat gitu ya untuk menikahkan pemerkosa dengan yang diperkosanya, karena itu sangat-sangat bisa mengganggu kejiwaan. Dan ini warning aja, tetapi sebenarnya ini nggak di situ sih titik utamanya. Jadi menurutku sebenarnya aman-aman aja, tapi ini warning bagi yang memang sangat sangat sensitif dengan ranah-ranah seperti itu ya teman-teman. Ini seperti itulah kira-kira premisnya ya. Dan kita mengetahui premis dari cerita kita bisa berpegangan di situ aja. Apa gunanya kita bisa berpegangan di dalam premis itu aja? Kita terhindar dari hal-hal yang kayak bertele-tele, entah kemana-mana gitu, melebar gitu ya. Jadi sehingga membuat tensi dari cerita kita tuh nggak terjaga, plotnya itu menjadi melar dan kurang enak lah gitu dibaca gitu. Kita sudah mengetahui premisnya, nanti dalam eksekusinya gitu ya, dalam mengembangkan ceritanya, disinilah diperlukan yang namanya kebijakan seorang penulis ya. Jadi artinya kita harus tahu mana yang bagian cerita yang perlu kita buang, nggak usah kita ikutkan di dalam cerita, mana bagian cerita yang penting dan harus dipertahankan di dalam cerita kita ya. Jadi kita juga putuskan mana mungkin backstory atau sesuatu info yang kita telling aja pakai 1 atau 2 kalimat, mana sesuatu yang harus kita showing ya, bahkan bisa jadi sampai 1 bagian atau 1 scene. Itu nanti kebijakan itu ada juga di situ pengaruh insting kita sebagai penulis ya. Dan insting itu atau kebijakan itu atau kebijakan kita untuk mempertahankan bagian cerita mana yang harus di telling, mana yang harus di showing, itu seiring dengan waktu ya, seiring dengan jam terbang dan latihan juga ya teman-teman. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut di dalam tips and trick ya. Nanti dalam poin-poin mungkin akan kita bisa akan bisa kita sharing di dalam tips and trick. Intinya di dalam novel Ya Hayu Ya Koyum ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dipadatkan lagi, ada beberapa hal yang mungkin bisa sedikit disingkirkan gitu, supaya sebenarnya itu gunanya untuk membuat cerita kita lebih efektif dan gak kemana-mana. Untuk gaya cerita sebenarnya sudah bagus ya. Kalau misalnya aku bisa katakan, ini pendapat aku sendiri ya, kita bisa melihat seorang penulis itu memiliki bakat nggak dalam menulis itu dari cara dia memilih kata-kata, dari cara dia memilih diksi, dari cara dia merangkai kalimat ya teman-teman, dari cara dia untuk menceritakan atau perspektif atau sudut pandang dia menceritakan sebuah cerita. Dan menurut aku khusus untuk pemilihan diksi dan kalimatnya sebenarnya nggak ada masalah untuk Mbak Rizka ini ya. Jadi beliau sudah memiliki dasar-dasar bakat ya untuk itu. Tapi mungkin ini ya, hanya perlu diasah lagi kemampuan self editingnya mungkin ya, karena mengingat ini sebenarnya karya ini itu tadi ya diikutkan oleh Parade menulis selama 1 bulan, dan kemudian ini diterbitkan tanpa editor. Jadi kita tuh memang harus benar-benar tahu self editing ya, karena sangat berbahaya sekali, karena kita nggak punya kayak point of view atau sudut pandang orang kedua atau perspektif orang keduanya ya, sebagai orang ahli gitu ya dalam pernovelannya. Minimal proofreader lah ya, atau kalau nggak orang yang profesional, minimal kita dibacakan oleh orang lain. Jadi terkadang kita sendiri tidak bisa menemukan kekurangan dalam cerita kita, tetapi orang lain bisa menemukannya ya. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Minimal kita tahu dasar-dasarnya dalam self editing ya. Misalnya dalam penulisan
partikel pun gitu ya. Nah itu kan teman-teman seperti kita ketahui ada yang dirangkai, ada yang dipisah. Nah teman-teman bisa cari sendiri. Yang dirangkai itu ada beberapa, ada sekitar 12 atau berapa gitu ya. Nanti teman-teman bisa hafalkan atau bisa nggak usah dihafalkan juga. Nanti seiring dengan waktu kita bisa ingat sendiri ya. Bahwasanya hati-hati dalam penulisan pun. Ya nanti teman-teman kalau mau pada saat self editing ketika di novelnya itu ada partikel pun, teman-teman bisa cek dulu apakah ini jenis yang dipisah atau ini jenis yang digabungkan gitu ya. Nanti caranya seperti itu. Lama-lama nanti jadi hafal sendiri ya teman-teman. Nah kemudian yang benar ada kata menghujam di sini ya. Nanti kalau teman-teman cek di KBBI, yang benar ada kata N-nya itu di tengah-tengah, menghujam. Nasihat juga yang benar adalah nasihat ya, pakai I bukan pakai E, nasihat gitu ya. Dan yang benar kata ingar-bingar itu pakai I bukan pakai H ya awalnya, bukan hingar-bingar tetapi ingar-bingar. Nah, di sini juga ditemukan banyak sekali typo dan juga kata-kata yang dempet-dempet gitu ya. Nah, ini sebenarnya kerjasama juga antara penerbit untuk menceknya dengan penulisnya gitu ya. Kata-kata yang sangat dempet-dempet gitu ya, ini banyak sekali kita temukan. Kalau untuk karakternya di sini yang paling menonjol Sri gitu. Jadi menurut aku sebenarnya bisa Janu itu lebih tonjolkan lagi, karena Janu ini adalah antagonis di sini ya. Antagonis juga perlu sekali dikembangkan di dalam cerita kita, karena memang dia yang menjadi penyebab utama tujuan dari karakter utama kita ini menjadi terhambat ya. Jadi menurut aku sangat penting kita untuk juga mengenal lebih dalam lagi karakter antagonis ya teman-teman. Jadi itu saja kalau di dalam karakternya. Nah sekarang kita masuk ke reading time. Bab 1, Sebatang Kara. Hidup sejatinya hanyalah jalan menuju alam keabadian. Manusia cukup menjalankan lakon yang dia perankan sebaik mungkin dan menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Bersyukur adalah cara terbaik untuk menikmati kehidupan di alam dunia. Dulu berkunjung ke makam menjadi kegiatan yang paling menyenangkan bagiku. Apalah daya, saat jarak terbentang antara tempat kuliah dan desaku sekitar 35 km, ditambah tuntutan kerja paruh waktu yang kujalani untuk uang bekal hidup di kota Malang. Status mahasiswa tak menyurutkanku untuk bekerja sebagai pengajar lepas anak sekolah dasar dengan beberapa bidang studi. Aku tidak mau menggantungkan semua kebutuhan hidup kepada keluarga ayah Ian, ayah angkatku. Suasana pemakaman umum desa pagi itu cukup sepi, hanya ada beberapa orang peziarah. Sudah lama aku tidak berziarah. Hari terakhir yang aku ingat, aku berziarah saat akan menjalani sidang skripsi 4 bulan yang lalu. Aku bersimpuh di depan 2 gundukan tanah tempat jasad 2 orang yang paling kucintai, memanjatkan serangkaian doa dan tahlil untuk mereka. Air mata tetap saja luruh dalam setiap bait doa yang terucap. Selalu saja begitu. Dengan mengusap batu nisan milik kedua orang tua silih berganti, ada kedamaian dan ketenangan kurasakan. Di tempat itulah seringkali kuadukan dan kucurahkan seluruh isi hati, karena aku belum bisa bercerita dan percaya kepada orang lain untuk masalah-masalah yang kuhadapi. Aku Sri Kandi, seorang gadis yatim piatu yang gemar menyendiri dan merasa nyaman di pusara kedua orang tuanya. Oke ya teman-teman, jadi itu dibuka dengan pemberitahuan bahwasanya bagaimana kondisi si Sri Kandi ditinggal orang tuanya. Udah gitu nanti akan dilanjut dengan pertemuan kita pada 2 orang tua angkat si Sri Kandi ya. Langsung saja kita masuk ke tips and trick. Seperti yang kita bahas di dalam plot tadi ya, ini dia aku akan sharing ya, diskusi ya. Kalau misalnya ada yang perlu dikurangi ya teman-teman, boleh ya di kolom komentar nanti. Jadi ini adalah cara untuk menyortir bagian cerita di saat kita nanti self editing. Yang pertama itu kita harus buang sesuatu yang nggak punya kontribusi untuk cerita kita, untuk premis kita ya. Tidak mendukung premis kita dia, tidak mendukung premis kita sama sekali dia ya. Tapi pertahankan bagian cerita yang mengandung premis atau yang mendukung premis, yang mendukung perkembangan premisnya. Lalu selanjutnya telling aja dengan 1 atau 2 kalimat untuk backstory atau info penting ya. Infonya penting tetapi tidak terlalu menarik, itu detailing aja ya kan. Kemudian showing
Bahkan jadikan dia satu scene atau bagian untuk suatu cerita yang menarik dan dia memang mendukung dari premisnya. Terkadang ada juga yang menarik tetapi dia tidak mendukung premis kita ya. Nah, itu kita showing. Kira-kira apa saja yang misalnya yang perlu di showing ya, selain yang tadi yang menarik untuk perkembangan cerita. Itu dia sesuatu yang bisa menunjukkan sikap atau isi kepala atau attitude atau sifat gitu ya dari karakter-karakter kita yang ada di dalam novel. Jadi di dalam showing itu kita sekaligus menunjukkan ini karakternya ini sifatnya gini atau karakter ini isi kepalanya gini gitu ya di dalam showing itu tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu contoh, misalnya tadi kita sudah bacakan bab yang pertama ya. Di situ ketika si si karakter utama kita ini, si Sri Kandi ini ziarah ke tempat kedua orang tuanya, dia akan lewat gitu di tetangga-tetangganya gitu ya. Ada gitu nanti dia pulang ke rumah, di rumah dia bertemu dengan ibu angkatnya, masak dia di sana. Jadi itu ada beberapa sebenarnya yang kita telling aja. Misalnya kayak yang dia baru pulang dari orang tuanya ini bisa langsung lompat ke di dalam rumahnya bersama ibu angkatnya ya. Jadi kira-kira yang untuk ketika dia ziarah itu bisa diceritakan sebanyak satu paragraf aja, atau misalnya tentang tetangganya yang mencibir tentang dia itu juga bisa disampaikan dalam satu paragraf aja. Jadi kita bisa efektif pada 1-2 paragraf kita sudah tahu kegiatan si Sri Kandi itu sebelumnya. Jadi kita langsung bertemu dengan bagaimana interaksi Sri Kandi dengan orang tuanya. Jadi di sini opening image-nya tentang Sri Kandi atau snapshot tentang bagaimana Sri Kandi sehari-harinya itu bisa kita dapat dengan cara itu ya. Nanti kalau teman-teman sudah biasa menyortir cerita sendiri, itu nanti instingnya atau kebijakan-kebijakan untuk membuang mana yang nggak penting, mempertahankan mana yang penting itu nanti akan terbentuk sendiri ya teman-teman. Jadi kita rajin-rajin berlatih untuk self editing itu, untuk mencoba menyortir, untuk tega membuang meskipun menurut teman-teman itu sangat baik sekali. Membuangnya kalau misalnya teman-teman rasa kata-kata itu sangat indah, boleh teman-teman simpan dalam sebuah bank ya. Aku ada sebuah file yang isinya adalah hal-hal yang kubuang dari novel-novel, nanti mana tahu berguna di dalam cerita yang lain. Itu bisa dilakukan ya teman-teman. Nah, jika teman-teman suka cerita mengenai tragedi-tragedi kehidupan, perjalanan kehidupan yang penuh makna seperti ini, novel Ya Hayu Ya Koyung bisa dipesan ya teman-teman segera di penerbit Loverinz. Alamat penerbit Loverinznya bagaimana caranya nanti aku letakkan di description box ya teman-teman. Nah, aku ingin mengucapkan terima kasih nih kepada penerbit Loverinz terutama, dan aku juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam review kali ini. Tentu saja terima kasih banyak untuk teman writers yang bersedia nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah semangat menulis kita ya teman-teman. Udah gitu, kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa like, komen, dan juga share, dan jangan lupa nanti subscribe, juga tekan tombol pemberitahuannya supaya ketika ada video baru teman-teman langsung tahu. Stay healthy teman-teman. See you. Wes waya oma-oman, aku mau cokolan sarungan, kue blonjo dasteran